Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang dia ternyata seseorang yang sedang tergila-gila padamu. Oke, dianya siapa? Kita cari tahu ya. Seseorang yang sedang tergila-gila padamu. Oh, orang ini sering memantau kamu ya, sering memperhatikan kamu dari kejauhan, bahkan mungkin kalau bisa misalkan secara fisik tidak bisa bertemu, ya mungkin lewat sosial media seperti itu. Dia akan memantau kamu dari media sosial, sosial media. Dan ini kencang banget kalau aku lihat ya, dia sering banget em, ngeliat kamu, maksudnya memantau kamu ya. Orang ini orang yang pura-pura ya, kayak nggak punya perasaan sama kamu atau pura-pura kayak nggak peduli sama kamu. Intinya masih ada kepura-puraan dari orang ini ya. Masih ada yang dia tutup-tutupi dari kamu. Jadi mungkin kamu kayak nggak merasa bahwa orang ini tuh sebenarnya tergila-gila sama kamu. Orang ini tuh sebenarnya cinta. Apa? Oke, kita nggak ngomong cinta di sini ya. Orang ini tergila-gila sama kamu. Orang ini sangat kuat nih, ada apa itu namanya, cisar ya, cisar. Jadi kan pengejar ya, cisar. Jadi orang ini tuh sering banget, bahkan mungkin apa ya, memantau kamu atau bahkan membuntuti kamu, memata-matai kamu ya, ngestalk kamu, ngikutin kamu, ngikutin apa namanya, keseharian kamu. Jadi mungkin setiap hari orang ini tuh eh, apa ya, melihat melihat kamu gitu loh ya. Kalau mungkin kalian bisa secara fisik bertemu ya, orang itu sering em, apa ya, ngikutin kamu kemana saja kayak gitu ya. Ih, serem sih. Serem ya. Kalau misalkan kalian tidak secara fisik bisa bertemu ya, mungkin setiap hari dia akan membuka sosial media kamu ya, cari-cari di di explore kayak gitu ya. Sering cari-cari apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang kamu upload hari ini, apa yang lagu yang kamu dengar hari ini, seperti itu. Orang ini sering ini ya, masih masih kuat energi stalkingnya, membuntuti kamu ya. Cuman kenapa orang ini hanya berani membuntuti kamu? Karena sejujurnya orang ini tuh takut eh, takut ditolak, takut apa ya, takut diabaikan, takut dianggap remeh, takut ya nggak direspon sama kamu kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Hmm, terus itu juga aku lihat di sini apa ya, orang ini tuh setiap dia ada di sisi kamu, setiap dia melihat kamu, orang ini tuh merasa bahagia gitu loh. Orang ini tuh merasa kayak apa ya? Kayak kamu dengan dia itu bisa berinteraksi gitu loh. Ya, kalau aku lihat. Akhirnya di sini tuh yang tadinya dia sebelum mengenal kamu orangnya itu kayak apa sih namanya tuh, out-outan tuh apa namanya? Kayak masa bodoh dengan penampilan, kayak nggak peduli dengan hidup dia akan mau gimana. Tapi setelah dia mengenal kamu, dia kayak lebih lebih bersih ya, lebih rapih dengan pakaiannya. Mungkin dulu dia itu nggak pernah sisiran ya, mungkin sekarang itu wes klimis gitulah rambutnya, seperti itu. Intinya tuh semenjak dia suka sama kamu, tergila-gila sama kamu, orang ini tuh rapih banget. Orang ini tuh apa ya, merawat diri bahkan ya, merawat diri, pokoknya pengen kelihatan perfect.
gitu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba berpapasan dengan kamu tuh kayak itu kayak apa ya? Kayak menonjolkan inner dia, pengen 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 nunjukin gitu loh ke kamu bahwa gua itu perempuan atau laki-laki yang keren loh gitu. Gua rapih kayak gitulah intinya ya. Intinya di sini semenjak dia tergila-gila sama kamu, semenjak dia suka sama kamu, dia itu membuat hidup dia jadi lebih sehat. Ya, lebih sehat. Dia memilih untuk membuat hidup dia lebih sehat, merawat diri, terus itu mencintai diri sendiri, seperti itu ya. Jadi mungkin dulu sebelum dia kenal kamu tuh dia kayak masa bodoh, kayak nggak peduli dengan penampilan, nggak peduli dengan pola makan, ya. Pokoknya hidup dia nggak sehat gitu, hidup dia berantakan, hidup dia aut-autan kayak gitu. Ada niatan dari orang ini tuh kayak pengen ngajak kamu ke suatu pernikahan gitu ya. Ya maksudnya pengen ngajak kamu nikah kayak gitu ya. Karena dia ngerasa kayak ada koneksi yang kuat ya antara kamu dengan dia gitu. Dia ngerasanya seperti itu. Bahkan mungkin orang ini tuh kayak sudah membuat janji bahwa orang yang ingin dia nikah itu kamu gitu loh. Ya, dia kayak berjanji dengan diri sendiri bahwa orang yang dia inginkan, orang yang ingin dia jadikan pasangan hidupnya ya itu kamu. Em, Kalau aku lihat di sini gimana ya? Di mata dia kamu itu sempurna. Ya, di mata dia itu kamu yang mampu membuka hatinya gitu ya. Jadi mungkin selama ini mungkin dia ya mungkin pernah mengalami rasa sakit hati dari hubungan dia yang masa lalu sehingga selama ini tuh dia kayak menutup hati gitu loh ya karena trauma dari masa lalu dia atau mungkin trauma dari hubungan lah ya entah mungkin hubungan keluarga atau apa intinya di sini dia mungkin dulu pernah ada rasa traumatik ya yang membuat dia akhirnya itu menutup hati dia untuk punya hubungan, punya apa ya, romansa percintaan atau menyukai seseorang. Tapi ketika dia melihat kamu, dia kayak pengen banget bersatu dengan kamu, pengen punya pernikahan dengan kamu. eh Ya, pokoknya di mata dia kamu sempurna deh kayak gitu. Ya, dia sekarang tuh udah mampu untuk menyambut cinta ya hadir di kehidupan dia lagi. Dia sudah membuka hati apa ya dia udah membuka hati gitu. Ya yang seperti itu deh kalau aku lihat. Kita cari cerita lengkapnya seperti apa siapa dia ini yang tergila-gila sama kamu. Kalau aku lihat memang orang ini tuh sempat sudah tidak mempercayai lagi cinta dan mungkin dia juga sudah dijudge oleh seseorang di sini. Entah ini kamu atau ini masa lalunya bahwa orang ini tidak dapat dipercaya kayak gitu loh. Ada energi sudah tidak percaya lagi ya. Dia sudah tidak percaya dengan cinta awalnya dan atau mungkin kamu itu sudah tidak percaya dengan dia karena mungkin ya kalau kalian nih udah bertemu ya dia sosok yang memang sudah bertemu dengan kamu mungkin dia pernah melakukan sesuatu sehingga kamu sudah tidak percaya lagi sama dia atau bisa jadi dia ini sudah tidak dipercaya oleh orang-orang gitu loh ya intinya ada kehilangan kepercayaan ya seseorang terhadap si dia ini.
Sehingga kalau aku lihat di sini, orang ini tuh akhirnya banyak berkonsentrasi pada kekurangan diri sendiri, akhirnya dia kayak banyak sekali mengabaikan hal-hal positif yang hadir di hidup dia. Karena kayak semacam banyak rasa rendah rendah dirinya nih orang, ya. Setelah, apa itu namanya, dia banyak tidak dipercayai orang atau dia sudah tidak percaya juga dengan orang, sehingga orang ini tuh lebih berkonsentrasi pada kelemahan dia, ya, kekurangan hidup dia, kekurangan diri dia. Akhirnya ketika ada hal-hal yang positif dia yang datang ke dia itu kayak diabaikan. Terus itu um, aku lihat memang eh, selama ini tuh dia kayak perasaan cinta itu bener-bener flat gitu loh di hidup dia. Kalaupun misalkan dia ngejalanin hubungan dengan seseorang, kayak dia ngejalanin hubungan itu hanya raganya doang gitu loh. Nggak main hati gitu loh, nggak pakai hati dia ngejalanin hubungan itu. Gitu, jadi bener-bener kayak ya flat kayak gitulah ya, nggak ada perasaan apapun seperti itu. Bahkan sampai ada pemikiran gini, kemungkinan ya dia itu tidak bisa bertemu dengan sosok pasangan yang memang dia inginkan, kayak gitu ya. Sempat dia berpikiran seperti itu saking dia sudah, pesimisnya dengan keadaan dia, ya dia sampai kan nggak percaya sama orang kayak gitu ya. Dia pesimis banget bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria dia. Ya, orang ini sempat berpikir seperti itu. Dan sejujurnya peluang itu ada, cuman ya waktu itu memang saking orang ini tuh pesimis banget gitu ya, terus rendah diri kayak gitu, akhirnya peluang-peluang itu terlewat oleh dia. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, dia ngerasa kayak orang-orang itu kayak udah nggak percaya lagi dengan dia kayak gitu. Dan aku lihat juga apa ya, orang ini merasa kesepian banget ya. Orang ini selama ini tuh ngerasa kesepian lah dalam hidupnya ya. Sangat-sangat merasa kesepian dalam hidupnya. Mmm, dan aku lihat di sini, orang ini tuh orang yang sejujurnya kalau di dalam hubungan itu, sangat ketergantungan, entah ini dengan pasangan atau dengan sesuatu, ya. Tapi kalau dalam suatu hubungan, orang ini sangat ketergantungan dengan sesuatu. Sehingga, saat dia menjalani hubungan dengan seseorang, ada rasa tidak aman. Eee, ya ada rasa tidak aman tentang sesuatu sehingga menyulitkan dia dan pasangan dia itu sulit untuk lebih mandiri ya atau, ya walau apa atau untuk mengejar hobi pun itu akan sulit kayak gitu. Karena memang kalau aku lihat di sini, apa ya, orang ini tuh orang yang, gimana ya, orang yang pengontrol, ya, orang yang pengontrol. Jadi orang yang sangat mengontrol pasangannya daripada dia bersimpatik atau perhatian sama pasangannya. Jadi dia itu kayak semacam apa ya, pengekang gitu loh. Mengekang pasangannya harus mengikuti apa maunya dia. Kayak gitu ya. Orang ini orang yang semena-mena, orang yang suka suka hati dia lah gitu ya. Sehingga ya mungkin inilah ya pasangannya kenapa udah nggak percaya lagi sama dia karena orang ini semena-mena, orang ini apa namanya, suka-suka hati gitu ya, tidak 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 pernah memberikan perhatian yang pantas ya untuk pasangannya kayak gitu, bahkan mungkin dia kayak nggak menganggap pasangannya kayak gitu orangnya. Tapi sejujurnya orang ini tuh merupakan, pasangan yang bisa menjadi pasangan yang luar biasa. Jadi, 50-50 juga ya, ada plus minusnya juga lah orang ini, nggak selamanya jelek. Orang ini juga bisa
Atau mungkin ya mungkin bisa jadi dia sudah punya anak ya, atau mungkin ya eh, dia harus 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 berperan sebagai seorang ayah di keluarganya ya, mungkin dia punya adik ya, terus itu dia harus apa namanya, menjadi tulang punggung keluarga, sehingga mau nggak mau dia diterpa oleh situasi, sehingga mau nggak mau dia harus lebih dewasa ya, menggantikan sosok seorang ayah kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga orang ini tuh apa ya, orang yang memiliki kenyamanan secara emosional ya. Hmm, karena sejujurnya gini, ketika dia sering melihat kamu, ada di sisi kamu, itu emosional dia itu jadi lebih 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 stabil gitu loh. Maksudnya ya, emosionalnya itu bisa lebih lebih diatur gitu ya orangnya. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini memang selalu menghindari masalah-masalah, bahkan masalah kecil pun ya orang ini nggak suka banyak masalah. Jadi kalau dia udah ngelihat hidup dia banyak masalah, udah dia menghindar. Dia pasti menarik diri dari apa, banyak orang ya, dari ya dari circle dia kayak gitu. Dia orangnya nggak suka banyak masalah gitu. Orangnya suka menghindari masalah kayak gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat apa ya, orang ini tuh sejujurnya orang yang menarik ya, orangnya menarik ya, mungkin memang secara fisik ganteng cantik seperti itu, atau mungkin ya dia punya kepribadian yang menarik gitu ya, atau apalah pokoknya intinya ada. Kalau kamu tahu orang ini menarik gitu, menarik pandangan gitu ya. Atau mungkin sebenarnya itu banyak orang-orang yang tertarik sama dia ya karena sesuatu gitu ya. Orangnya juga sangat berdedikasi banget dalam pekerjaan, dalam keluarga gitu ya. Orang ini sangat berdedikasi banget. Terus itu orangnya selalu bersemangat, orangnya juga setia kalau aku lihat di sini. Orangnya ramah, orangnya itu apa ya, penuh kasih ya, orangnya penuh kasih. Dan orang ini sudah memiliki banyak pengalaman hidup ya. Eh, mungkin banyak sekali apa ya, yang selama ini sudah dia jalani kehidupannya, bisa jadi dia memang lebih tua dari kamu sehingga banyak pengalaman yang sudah dia lakukan, atau mungkin apa ya, selama hidup dia itu banyak sekali cobaan hidupnya sehingga banyak sekali pengalaman yang sudah dia rasakan, sudah dia apa namanya, nikmati gitu ya. Dan orang ini juga kalau aku lihat udah stabil juga secara emosional, orangnya juga murah hati ya. Dengan waktu juga dia sangat murah hati. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orangnya sangat apa ya, penyabar, apa sih, besar hati tuh ya, besar hati itu penyabar ya, besar hati. eh Terus itu orang yang penuh kasih ya. Dan itu sih, dia nggak suka ya, nggak suka eh, apa ya, banyak masalah kayak gitu, dia paling nggak suka. Hmm, kok aku lihat di sini kayak ada bau-bau mantan nih ya, jangan-jangan ini mantan kamu ya, karena ini the wordnya reverse nih ya. Jadi sebenarnya eh ya ada sebagian dari kalian, oke, aku nyebutnya ini mantan atau orang masa lalu ya. Intinya orang ini itu sempat datang ke kamu ya, atau menjalin suatu hubungan dengan kamu, entah itu dalam komitmen atau mungkin ya hanya sekedar pertemanan ya, mau ini pacaran atau pertemanan gitu. Intinya ada apa ya, situasi atau hubungan yang tidak lancar juga gitu. Jadi orang ini tuh
pernah mengukir momen dengan kamu, tapi ternyata tidak berhasil, tidak tidak apa ya, ya intinya berakhir gitu ya dengan suatu masalah atau apa gitu. Karena saat dia kemarin mungkin datang ke hidupmu, orang ini tuh orang yang tidak jujur, orang yang tidak terbuka, orang yang manipulatif, tuh ada Mas ya. Orang ini banyak menutup-nutupi sesuatu sama kamu, mungkin ada banyak kebohongan juga yang dia lakukan, sehingga di sini membuat hubungan kalian kemarin tuh tidak pernah berhasil, ya, tidak pernah langgeng, tidak pernah ada hasilnya, membuahkan hasil. Eh, Terus itu juga aku lihat di sini, setiap kalian mengakhiri hubungan ya dengan orang ini, itu dia lakukan dengan cara tiba-tiba gitu loh. Dia mengakhiri hubungan ini dengan tiba-tiba, tanpa ada peringatan, tanpa ada kejelasan ya. Dia bahkan tidak memberikan kamu ruang untuk memproses apa berakhirnya hubungan kalian. Jadi ini bisa jadi energi mantan atau mungkin teman dekatmu ya, teman dekatmu yang mungkin sebenarnya suka sama kamu tapi dia masih menutup-nutupi perasaan dia ke kamu, dan ketika dia datang ke kamu mungkin ya apa namanya, niatan dia, rencana dia itu nggak berhasil, akhirnya di sini dia pergi begitu saja gitu ya. Oke, ini orang masa lalu ya, energi orang masa lalu. Tetapi di sini juga aku lihat ada Ace of Cups. Jadi ada juga energi orang baru juga nih ya yang menghampiri kamu. Nah, kalau orang baru ini, kalau aku lihat munculnya mungkin baru-baru ini ya. Kalau orang lama mungkin dia em, sudah berulang kali mencoba ngejalanin hubungan atau ngedeketin kamu tapi tidak pernah berhasil hubungannya. Nah, kalau orang baru ini ya mungkin baru-baru ini datangnya, datang ke kehidupan kamu. Terus itu orang ini juga orang baru ini gini, baik ini orang baru ataupun orang lama, em, yang kembali hadir ke kehidupan kamu, atau orang lama ini kan masih sering stalkingin kamu ya, sering cari-cari kabar kamu ya. Intinya orang baru sama orang lama ini merasakan bahwa adanya sesuatu yang klik gitu loh di kamu. Mereka merasa kayak kagum ya atas kepribadian kamu. Terus itu dia melihat kamu itu apa ya, kayak pengen banget menjalin suatu hubungan atau koneksi yang kuat dan yang baik dengan kamu. Jadi orang lamamu ini pengen ngejalin kembali, pengen datang lagi, pengen membuat hubungan lagi dengan kamu, dan orang baru ini juga uh, ternyata memang ada niat untuk uh, memiliki hubungan juga dengan kamu karena dia juga merasa kagum sama kamu. Jadi baik orang lama ataupun orang baru, orang ini tuh sama-sama kagum gitu sama kamu ya. eh Terus itu aku lihat apa ya, kayaknya akan ada suatu tindakan atau penawaran ya dari mereka ini untuk bisa mendapatkan perhatian dari kamu atau mendapatkan perasaanmu. Karena kalau aku lihat baik orang lama ataupun orang baru, dia itu kayak pengen berlomba-lomba untuk mencari atau mendapatkan skor tertinggi dari kamu. Kayak gitu. Jadi akan ada kayak entah penawaran, entah apa ya, rayuan, entah tindakan yang akan dia berikan untuk bisa mendapatkan nilai tertinggi dari kamu. Ya, maksudnya nilai tertinggi tuh ya biar biar dapetin perhatian kamu, biar dapetin ya perasaan kamu, seperti itulah ya. Cuman hati-hati kalau aku lihat di sini, karena mau baik dengan orang lama ataupun orang baru, masih ada resiko rapuhnya hubungan, gitu ya.
So, kalau aku lihat di sini, hmm, apa ya, kamu itu kalau memang gini deh, kalau memang ini terjadi, ada orang lama dan orang baru masuk ke dalam hidupmu, ya saat ini, hubungan ini tuh sangat rapuh. Kenapa rapuh? Karena kalau aku lihat ada kemungkinan ini tidak berjalan secara paralel. Paralel tuh kan berdampingan, ya berdampingan. Jadi mungkin, ya oke deh, kamu terserah deh mau dengan orang baru atau orang lama gitu ya. Intinya orang baru dan orang lama ini nih pengen punya hubungan dengan kamu. Nah, siapapun nanti yang kamu pilih, itu kalau misalkan kalian pengen hubungan itu berjalan lancar, harus ada kedua belah pihak yang sama-sama mau berjuang, berkorban, ya, mempertahankan hubungan itu. Mau ini dengan orang baru ataupun orang lama. Karena kalau aku lihat di sini, baik ini dengan orang baru ataupun orang lama, hubungan kalian rapuh. Gampang banget berpisahnya, gampang banget ada konflik lalu pergi masing-masing kayak gitu, ya. Jadi kayaknya apa ya? Bisa dibilang mungkin akhir-akhir ini atau ya beberapa minggu ke depan itu hubungan percintaanmu kayak ya amburadul gitu ya. Aku lihat di sini. Tapi aku lihat mungkin kamu tetap menikmati hidup, santai, ya santai. Cuman ya kisah cintamu aja yang nggak nggak menguat pada orang lama ataupun orang baru, gitu. Ya, goyah ya. Atau ya atau ya berakhir lah, ya berakhir dengan orang lama ataupun dengan orang baru. Oke. Jadi Six of Swords reverse. Berarti di sini memang keadaan hubungan kalian yang memang kacau saat ini. Karena memang kalau aku lihat kamu itu memang sedang mengalami masa-masa sulit. Entah ini masa sulit memang dari percintaan ya, percintaan. eh dan mungkin kamu kayak merasa terbebani atau terkurung atau hubungannya mandek ya, karena memang aku lihat hubungan kamu dengan baik dengan orang baru ataupun dengan orang lama ini tidak berkembang secepat yang kamu inginkan, ya. Mungkin banyak stucknya, banyak menunggunya, eh, masih belum bisa terbuka, belum bisa satset-satset dengan apa maunya masing-masing kayak gitu ya, sehingga hubungan ini tuh kayak sulit untuk berkembang. Terus itu juga energinya pihak ketiga, jadi kemungkinan saat kamu misalkan nih orang lamamu datang lagi, tiba-tiba orang baru ini datang. Nah, itulah yang akhirnya menghadirkan pihak ketiga di sini. Nah, jadi karena adanya pihak ketiga inilah akhirnya mengganggu hubungan kamu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini tentukan pilihanmu ya. Jangan menghadirkan orang ketiga karena kalau di sini kamu menghadirkan orang ketiga, hubunganmu mau baik dengan orang baru ataupun orang lama akan mandek, nggak berhasil ya, nggak berhasil. Em, Apa ya? Kayak kayak nggak direstui semesta aja gitu karena kamu pelin plan, hati-hati ya, hati-hati. Kalau memang masih menginginkan suatu hubungan dengan ya mau itu dengan orang lama ataupun dengan orang baru, buatlah dengan jelas kamu maunya ke siapa, jangan menghadirkan orang ketiga seperti ini gitu ya. Oke. Ya, ini energi orang past life, orang lama kamu. Dia pengen rekonsiliasi lagi, pengen datang lagi ke kehidupan kamu, karena dia merasa secara batin koneksi kalian itu sangat kuat ya, masih sama-sama saling merindukan, masih sama saling saling merasakan, bahkan ini sangat kuat ya. Hmm, hmm, hmm.
Orang ini pengen kembali karena orang lamamu ini ternyata memang sangat gila duniawi ya, sehingga selama ini tuh dia sangat berfokus pada hal-hal duniawi seperti karir, keuangan ya, atau apalah yang bersifat-sifat duniawi, sehingga dia itu selama ini meninggalkan kamu gara-gara hal-hal yang duniawi ini. Maka dari itu menurut dia sudah lama dia meninggalkan kamu, makanya dia di sini pengen datang lagi, pengen apa ya, memperjuangkan kamu lagi, bahkan ke wedding, ke pernikahan. Jadi ada mungkin nanti dia datang ke kamu itu dengan penawaran ini, penawaran pernikahan ya, atau paling tidak kalau misalkan dia nggak ngomong tentang pernikahan ya dia akan mengutarakan keinginan dia gitu ya, atau mengutarakan perasaan dia seperti itu. Intinya di sini gimana caranya dia akan memberikan penawaran agar kamu itu bisa tertarik sama dia. Penawarannya apa? Biasanya yang akan dia tawarkan adalah sesuai dengan apa yang bisa menarik perhatianmu gitu. Misalkan kamu selama ini mengharapkan sangat pengen cepet banget nikah, maka dia akan menawarkan itu, pernikahan kayak gitu ya. Honeymoon. Oke, aku lihat di sini orang lamamu ini punya energi LDR sama kamu ya, jauh. Mungkin ya kalian dipisahkan oleh lautan atau perairan di sini ya. Jadi mungkin ada yang beda pulau, beda negara bahkan mungkin ya kalau aku lihat di sini. Dan kayak orang ini tuh pengen apa ya, ngajak kamu bertemu atau ngajak kamu pergi ke suatu tempat kayak gitu ya, ada honeymoon di situ. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aquarius dan Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.